Oh iya toh. Nah, teman-teman, di bawah makam yang dibongkar tadi malam itu ternyata masih ada sisa-sisa bangunan Mojopahit yang diduga ini adalah sebuah istana Brewengker ya. Dan di situ merupakan pintu gerbang. Kalau yang di sana itu adalah titik utama. Kemarin itu kan yang juga menunjukkan keaslian makam ini yang mana yang asli. Kalau menurut masyarakat setempat dan juga cerita sejarahnya yang asli ada 2 makam di sini, yang di belakang saya ini Mbah Saku dan Mbah Budiman. Dan yang lainnya itu semuanya makam palsu. Kenapa saya bilang makam palsu? Oke, teman-teman, kali ini kita berada di situs Gumitir ya, tepatnya berada di salah satu bagian sisi barat, teman-teman. Jadi di sebelah sana itu adalah pintu gerbang sisi barat ya, sisi barat dari situs Gumitir ini atau Istana Mojopahit, teman-teman. Dan kali ini kita berada di tempat ini ya, Punden Mbah Saku, teman-teman ya. Mbah Saku, dan agenda hari ini itu adalah pembongkaran makam palsu. Tetapi hari ini belum dibongkar karena katanya itu sudah dibongkar sendiri tadi malam, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Seperti ini. Jadi aliansi Putra Wayah Mojopahit menolak makam palsu. Jadi di atas kita masuk, teman. Syekh Mustafa Raden Cokrobuwono. Ini sudah dibongkar, teman. Sudah dibongkar oleh pencinta budaya Mojokerto, Mojopahit. Nah, seperti ini ya. Jadi nama ini sudah adalah Mbah Saku ya. Betapa diganti silsilah dengan Sayyid Mustafa atau Raden Cokrobuwono. Jadi di atas istana Mojopahit ini ternyata ada sebuah bangunan ya. Bangunan ternyata ini adalah Mbah Saku ya. Jadi ramai banget hari ini, teman. Ramai banget, teman. Karena sudah dibongkar tadi malam sendiri, teman. Ini ya. Jadi makam palsu yang di atas istana Majapahit telah dibongkar, teman. Ya, ramai banget hari ini. Ramai banget. Ini bekas makam, Bang, dia. Tadi. Bekas makam dia. Sama sesepuhnya itu. Ya, jadi ini adalah bekas makam, teman ya, bekas makam yang sudah dibongkar. Ini batu nisannya ya, ini adalah batu nisan yang dipasang ya, dan telah dibongkar tadi malam. Dan semestinya jadwal hari ini ya, jam 2 hari ini dibongkar. Tapi sudah dibongkar, nah, sudah dicor, sudah ditutup, sudah dihilangkan ya makam-makam ini. Oke, jadi ramai banget hari ini. Bekas-bekas yang masih bisa, Jadi ini tepat berada di bangunan
Istana Mojopahit, teman-teman. Super Cakra Panorama. Patiru sendiri itu di anak siji layang pemikir ya kita udah pikir nomor loro layang Banget dari ini. nomor Canggih banget. Anteng tapi mantap gitu. Nah, teman-teman, di bawah makam yang dibongkar tadi malam itu ternyata masih ada sisa-sisa bangunan Mojopahit yang diduga ini adalah sebuah istana Brewengker ya. Dan di situ merupakan pintu gerbang. Kalau yang di sana itu adalah titik utama ya, yang ada di sana, teman-teman. Titik utama dari bangunan ini, Sopa Cakra. Seperti ini, Sopa Cakra Panorama. Wow, ini cukup ramai hari ini ya. Oh, karena di sini itu kelompok budayawan, komunitas budayawan berkumpul di sini semua, untuk sebenarnya jam 2 nanti itu akan dilakukan pembongkaran ya. Jadwalnya ya, sesuai schedule, sesuai jadwalnya itu adalah jam 2, tetapi sudah dibongkar duluan tadi malam. Jadi di sini sudah dicor, sudah tidak ada makam. Yang disebut adalah makam Mbah Mustafa. Ramai banget dari ini. Walaupun dikhianati tetap semangat. Nah, ini komunitas budayawan ini itu kecewa banget karena semestinya hari ini tadi dibongkar, ternyata hari ini sudah tidak ada pembongkaran lagi ya, teman-teman. Nah, ini tepat di bawah ini itu adalah sebuah bangunan kuno ya, atau bangunan situs dari kerajaan Majapahit, teman-teman. Bahkan Pak Soleh pun hadir. Coba kita geser ke sini dikit ya. Bersama teman-teman kalau tidak salah perwakilan dari PWI dan ada siapa Agus ya di situ. Oke, teman-teman. Wih, ramai banget teman-teman ya. Komunitas budaya saat ini berkumpul semua di sini, teman. Oke, jadi kecewa teman-teman ya. Jadi semua kecewa di sini karena sudah dilakukan pembongkaran dulu ya tadi malam. Nah, seperti ini. Provinsi itu apa PWJL ya? Nah, sudah lewat Bagus. telepon. Saya dengar sendiri. Nah, ini adalah bekas-bekas makam yang dibongkar tadi malam, teman-teman. Ya, ini adalah bekas-bekas makamnya. Jadi ada beberapa makam ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi sekitar ada 7 makam palsu yang berdiri di atas situs Mojopahit, teman. Ya. Yang saat ini sudah dicor. Lihat, teman. Jadi ada beberapa makam yang dibongkar, teman. Ya, ada beberapa makam. Dan ini merupakan makam palsu, teman. Makam palsu yang ada di atas istana Mojopahit atau situs Majapahit, teman. Ini yang punya siapa sih, Pak? Apa maksudnya juru kuncinya sendiri? Nggak ada. Nggak ada yang juru kuncinya. Terus yang bangun ini di sini terlebih yang bangun makam-makam itu yang palsu. Mana makam palsu sih, kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Mana makam palsu, kita kan nggak tahu makam palsu. Tapi itu sudah sempat dibongkar ya, Pak? Itu sudah dibongkar. Sudah. Tanya aja ya orang yang berwenang gitu. Jangan nanya lagi. Saya kan cuma jupel aja. Saya jupel cuma ikut ngerimbung saja, ngerimbung di sini. Karena saya ini di zona inti kan gitu. Situs ya. Gimana penerapannya? Jangan sebagai jupel dengan ada seperti ini. Nggak bisa pesan apa-apa saya cuma mengikuti saja. Mengikuti arah angin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media, khususnya Bapak Kepala Desa, yang mana hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Dusun atas kerjasamanya pembangunan pembongkaran makam yang dipalsukan oleh Saudara Soleh. Kami aturkan kepada Bapak Kepala Desa atau yang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dusun Bendo, Desa Sumitir, nama Niriawang Malila. Di sini saya mewakili Pak Kepala Desa karena beliau sedang sakit. Yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya mohon maaf kepada seluruh aliansi LSM, Ormas, budayawan, dan khususnya PWI dan Laskar Sabilillah sebab tidak menemui karena sedang keadaan sakit dan alasan penertiban makam yang di luar makam Mbah Saguh tanpa koordinasi dengan pihak PWI dan LS Mojokerto dikarenakan untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan masyarakat dan sesuai kesepakatan warga diserahkan ke desa sesuai rapat tanggal 7 Januari 2025 yang menyaksikan pembongkaran tersebut adalah 1 kepala desa, 2 sekretaris desa, 3 kepala dusun Bendo, 4 kepala dusun Kumitir, 5 kuli tenaga kasar. Kami pemerintah Desa Kumitir sangat berterima kasih atas kerjasama dari seluruh aliansi yang sudah berpartisipasi dalam proses penertiban makam di sekitar Mbah Saguh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kumitir 14 Januari 2025 yang menyatakan Kepala Desa Muhammad Khairin. Monggo. Silakan didokumentasikan. Ini Pak, ini.
Kapan itu Pak? Untuk pembongkarannya jam berapa, Pak? Jam 2 siang. Mungkin kita akan pers mau aja. Nanti. Kita ngomong satu persatu dulu Pak, nanti ada pers. Ampun. Ampun nggih. Sudah semua ya. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun untuk adicara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala desa atau yang mewakili dari pihak pemerintah desa Kumitir. Selanjutnya dari PWI Laskar Sabilillah Mojokerto untuk waktu dan tempat kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati semua teman-teman yang hadir di lokasi ini, teman-teman organisasi LSM, budayawan dan juga teman-teman media semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerawan atau kehadirannya di tempat ini. Kita bisa kondusif, kita aman, tertib. Yang kedua, saya juga mohon maaf, saya sini selaku Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto. Yang pertama di sini saya mengucapkan juga apabila mungkin dari teman-teman PWI, kalau ada nanti ya tutur kata mungkin yang saya kurang berkenan ataupun yang menyinggung sedikit ke hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya di sini saya pertama mengucapkan sesuai faktanya, kalau saya pribadi dari Laskar Sabilillah merasa kecewa kepada pemerintah desa. Kenapa dari awal kita musyawarah, kita mengawal ini sudah 3 minggu. Kita lakukan pendekatan ke desa, kita lakukan rakor di Kapolsek, di Polsek, dan juga kita bermusyawarah dengan masyarakat. Dan di situ memang titik temu kita adalah melakukan 5 kesepakatan. Dan diantaranya adalah bahwasanya PWILS ini diberi untuk mengawal, diberi kuasa untuk mengawal pembongkaran ini. Dan ternyata pada kemarin malam waktu saya cek di lokasi ini, ternyata tempat ini sudah datar semua, sudah dihancurkan tanpa konfirmasi dari kami pihak PWILS. Terus yang kedua kalinya, di sini saya juga tidak menyalahkan pemerintah desa karena mungkin menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah situs Kumitir ini juga. Kami semua juga berharap untuk memaafkan perangkat desa ya, biar nanti tidak berkelanjutan. Yang itu intinya makam ini yang palsu ini sudah kita bongkar. Jadi tidak akan ada lagi makam-makam palsu di bumi Mojopahit. Ini merupakan langkah awal kita untuk semua saja, teman-teman LSM, budayawan, semua. Ini bukan pelaku PWLS tapi semua teman-teman di sini. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita semua bersatu, monggo saring-saring, ayo rukun ya. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme. Yang lalu sudah berlalu, kita mohon saling memaafkan. Tidak. Merdeka! Terima kasih. Majapahit Jaya! Majapahit Jaya! Majapahit Jaya! Terima kasih. Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto. Terima kasih untuk adicara yang ketiga, sudah selesai sambutan dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto. Random acara yang keempat yaitu sebenarnya pembersihan makam. Berhubung di sini sudah bersih, mungkin sebagai simbolis Pak Kasun, Pak Bolong, itu ada nama-nama Mbak Alawi dan sebagainya untuk dipegang, diamankan di desa kita amankan. Nah, Kita seperti bawa. itu. Atau Kita bawa. Ya seperti ini. Ya, ini bentuk Jadi seperti ini sebagai bentuk barang bukti ya. Kalau kita tahu di tempatnya diambil. Kita bawa. Nah, gitu ya. Kita amankan Nah, sebagai barang simbolisnya. bukti. Simbolisnya. Itu untuk dipegang, nanti bisa dibawa. Penjarakan, pokoknya penjarakan. Penjarakan. Membuat makam-makam palsu. Wis lur, gak oleh suara keras lur, gak oleh suara keras. Ini serah terima dari pihak desa kepada kami PWILS ya, untuk kami amankan sebagai barang bukti. Mohon izin Pak Polo, ini kami bawa beserta ada beberapa batu nisan yang kita amankan sebagai barang bukti kami. Oke, Terima kasih. terima kasih. Barakallah. Untuk acara yang keempat, simbolis dari pembersihan, atribut dan sebagainya, bukti dari makam Mbak Alawi sudah diamankan dan diserah terimakan oleh Kepala Dusun ke PWI LS
Mojokerto. Untuk acara yang kelima, sambutan sedikit dari tokoh budaya. Mbah Klunung mungkin 1-2 menit untuk memberikan petuah pitedah dan pedaran. Matur nuwun, monggo, Mbah. Lur aja ngoceh lur. Iki temenan iki gak goroan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. 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 Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya. Kita sebagai warga masyarakat Mojokerto, alhamdulillah kita tidak mengerjakan pembongkaran. Ternyata inilah yang kita harapkan untuk dulur-dulur semuanya, baik dari LSM, dari penggiat, pelaku, dan pelestari budaya, ojo sampai bertindak dewe. Karena apa? Kita adalah masyarakat Mojokerto kepingin tentrem, ayem, damai. Dan saya juga anggota dari PWI. Kemarin kebetulan ya, saya klinong-klinong, katanya nggak ada yang makili, itu dari Allah. Saya mampir, ternyata inilah yang kita harapkan. Domisilin masyarakat untuk menghendaki membongkar. Dan alhamdulillah pada saat ini wis kari ayeme, gitu. Ora perlu berita sing neko-neko, sebab kula panjenengan iki yang jelas Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangru. Iki lho sing kita harapno. Tapi ayo lur solawatan. Ojo lali rek solawate. Ngono lho. Mang wis Pancasila, ya. Wis Indonesia Raya, terakhir ayo solawatan. Iki mumpung ono ketuane iki PWI teko. Lho, iki ketuane lur. Nggih, Ketua Mojokerto Kabupaten. Panjenengane ketua sah yang dipilih oleh anggota dan masyarakat dulur-dulur sing durung kenal. Niki panjenengane wani gelut, ya wani ngalah. Kangge kula Mbah Klunung, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu lur. Rahayu. 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 Matur nuwun ingkang wekdal sing sampun diwedharaken kaliyan Mbah Klunung. Adicara salajengipun nggih menika penutup doa nggih. Doa monggo tumpengi nggih selak mambu. Adapun nanti konferensi pers bisa kita lanjut setelah ramah-tamah atau tumpengan. Matur nuwun. Begitu kami dari pemerhati pelaku budaya yang ada di Mojokerto. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Jaya Jaya Wijayanti Nuswantaraku. Rahayu. Rahayu. Wujud. Wujud. Selawatan sik. Nggih, satu kata. Ayo, Allahumma Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta. Saya Kepala Dusun Bendo, Desa Kumitir, nama Niriawang Mahalila. Dalam kesempatan hari ini, saya sangat berterima kasih kepada PWI, Pejuang Wali Songo Indonesia, dan LS, Laskar Sabilillah. Kedatangan beliau sangat-sangat berterima kasih, khususnya saya sebagai Kepala Dusun, sebagai pribadi. Dalam situasi seperti ini, kedatangan mereka bagi saya sangat-sangat berterima kasih sekali. Jadi untuk ke depan, pokoknya intinya terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak kepada PWI dan LS. Jadi monggo
Pak. Sedikit diceritakan Pak terkait tadi ada pembongkaran yang kemarin terus pihak dari LS sama PWI itu tidak mengetahui, bisa diceritakan Pak kronologis awalnya Pak. Pertama, kalau nyuwun pangapunten sebesar-besarnya kepada PWI dan LS karena saya banyak tekanan dari atas, dari bawah, dan saya memposisikan diri saya ya di pemerintah, ya di kemanusiaan. Dan jadi saya perlu pertimbangan secara pribadi, baik secara pemerintahan dan kemanusiaan. Yang intinya biar wilayah saya kondusif, tentrem, ayem. Tapi yang intinya saya minta maaf kepada PWI dan LS karena saya dengan singkat ada masukan dan ada pergerakan yang tidak berkoordinasi kepada PWI dan Laskar Sabilillah. Sekali lagi saya demi berjalan di kemanusiaan mohon maaf sebesar-besarnya kepada PWI dan Laskar Sabilillah. Kemarin dibongkar jam berapa? Jadi saya kurang tahu. Jadi inisiatif lah tidak menyebutkan siapa-siapanya. Intinya ya udahlah, timbang rame, timbang gaduh, timbang seperti Berapa makam yang dibongkar? 13. Jadi kemarin itu yang menginstruksikan untuk pembongkaran dari perangkat desa ya kepada mereka inisial tadi. Ya mungkin tindakan seperti itu kan supaya tidak jadi kedepannya itu loh. Warga saya juga tidak akan saling membuli, tidak ada yang disalahkan dan disebutkan. Disitulah pertimbangan saya. Ya udah, nggak apa-apa. Pak, ini makamnya siapa sih Pak? Sebelum itu saya belum menjadi kepala dusun. Jadi awal pergerakan di sini itu 2018 sampai sekarang. Setahu saya itu si Habib Soleh. Habib Soleh sendiri orang mana Pak? Warga sini asli atau? Waktu datang ke sini terus saya minta KTP itu, di KTP itu orang Bogor, namanya si Soleh. Kemudian dia kesininya sama siapa saja? Kurang tahu saya. Kemarin dijelaskan di Balai Desa kemarin tanggal 7 hari Selasa. Aktivitasnya di sini seperti apa? Kurang tahu. Saya kurang tahu soalnya berdirinya pergerakan di sini 2018, tapi saya kurang paham betul. Kemudian lahan satu lagi Di komplek ini TKD tanah kas desa seluas 263 meter persegi, kurang lebih. mungkin kok bisa dia menempati tanah. Kalau itu kurang paham saya, soalnya waktu saya menjabat kepala dusun di 2021. Indikasi makam palsu itu sendiri apakah pernah digali, tidak ada kerangka atau bagaimana? Yang saya tahu nggak ada pembuktian, nggak Apakah pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar? jelasnya ya sebagian, yang jelas itu sebagian. Tapi setelah saya bermusyawarah dengan warga di hari Minggu malam setelah Isya, saya mengambil keputusan musyawarah kebijakan yang intinya dulu sejarahnya turun-temurun, cerita rakyat itu adanya Mbak Sago dan Mbak Budiman yang posisinya di atas ya di dalam ini
yaitu semua yang sangat saya anggap narasumber, yang saya anggap umurnya tua dan asli warga Dusun Bendo, semuanya ya di sini. Pak Sago dan Pak Budiman. Iya, soal secara turun temurun warga dan tutur tinular. Kurang tahu saya. Kegiatan hari ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Anto Rahman, disebut Mas Anto, selaku Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto. Kemarin kita sudah melakukan pendekatan. Intinya gini, jadi permasalahan ini awalnya kita temukan indikasi sebetulnya di sini bukan hanya PWI, banyak sebelum kita yang sudah berusaha mendatangi di makam-makam ini. Cuman mereka belum bisa untuk memberi dobrakan. Entah itu takutnya soal hak milik atau apa, kita juga kurang paham. Yang jelas, kenapa kok kita baru bergerak sampai ke sini PWI? Karena kita baru dilantik kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Kita pelantikan di Surabaya, makanya kita berani bergerak karena kita punya legalitas hukum. Tuh. Terus untuk koordinasi dengan pemerintah desa, kita sudah melakukan pendekatan kurang lebih selama 3 minggu, Bang. Selama 3 minggu kita mencoba diskusi, kita juga dipanggil ke Polsek untuk melakukan rapat koordinasi tentang yang pertama hasil musyawarah kemarin itu kan yang juga menunjukkan keaslian makam ini yang mana yang asli. Kalau menurut masyarakat setempat dan juga cerita sejarahnya, yang asli ada 2 makam di sini, yang di belakang saya ini Mbah Saku dan Mbah Budiman. Dan yang lainnya itu semuanya makam palsu. Kenapa saya bilang makam palsu? Karena kemarin waktu narasumber si Habib Soleh ini, waktu kita datangkan waktu musyawarah, saya tanyakan soal perihal tentang pertama untuk makam ini, beliau tidak bisa menjawab tentang sejarahnya. Sedangkan untuk keaslian suatu makam itu harus jelas karena perdata atau secara masyarakat setempat sekitar. Itu yang harus. Makanya mengapa kita bisa mengatakan palsu? Karena memang palsu. Dan kita beri tekanan terus untuk menjelaskan yang pertama makam-makam di sekitar ini. Jadi ini dibilang betul. Sebetulnya kita simpel. Makam apapun, entah itu makam hewan, kalau di situ tidak ada kegiatan keagamaan, kegiatan ritual yang intinya tidak jelas kegiatannya, kita tidak akan mungkin untuk membentrok. Jadi karena kan di sini banyak kegiatan dan juga banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk intinya mencari uang di sini, makanya kita bergerak. Kecurigaan awal dari mulai makam ini karena kita juga sebetulnya dari dulu kita memantau ini dari teman-teman media, kan banyak youtuber yang kesini, kita telusuri, kita perdalami sejarahnya seperti apa, akhirnya kita ketemulah Habib Soleh ini. Jadi kita ketemu Habib Soleh, kita kejar informasinya seperti mana. Ternyata seperti yang lain-lain makam-makam palsu. Yang pertama yang membuat mereka membuat makam palsu adalah satu dari mimpi. Itu kan secara perdata sudah masuk akal. Dari mimpi dari Riyato. Yang kedua sumbernya dari beberapa kiai. Ketika saya temui siapa kiainya, bilangnya sudah meninggal. Dan semua seperti itu. Yang artinya yang mana sejarah semua makam yang palsu sudah terputus sampai di situ. Nggak ada kelanjutan kemananya, nggak ada. Artinya di sini saya tidak mengatakan ini, karena memang berpikir makam palsu. Kalau setahu saya, kalau memang untuk kegiatan di sini memang kegiatannya positif, untuk tahlilan, istighosah dan lain-lain. Tapi yang dirasakan di sini mungkin situ ada iuran, ada kotak amal yang tidak jelas kemana. Dan di situ juga setahu saya, ini bukan saya, waktu saya ngomong dengan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang dimintai iuran dana untuk pembangunan makam ini. Termasuk juga dari pihak desa juga. Kebetulan alhamdulillah pihak desa juga paham tentang prosedur, jadi tidak memberikan dana mungkin dana desa ke pihak Habib Soleh. Jadi banyak indikasi-indikasi yang merugikan lah menurut saya pribadi. Kalau untuk iuran jamaah saya kurang paham. Cuman kalau saya tangkap dari Bapak Kepala Desa, sempat pernah dimintai tolong itu sekitar 30 juta kurang lebih. Pemerintah desa yang dimintai. Makanya kenapa di sini pemerintah desa mendukung kita, karena pergerakan mereka sudah nggak karu-karuan, sudah melebihi batas. Dan kalau untuk tahunnya saya kurang paham. Kalau tidak salah ya sekitar mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Untuk keterangan Soleh siapa Pak? Kalau yang di sini itu kalau tidak salah Presiden Mbak Mustafa.
Pak Mustafa. Nah itu ya, itu kan asumsi mereka memberi nama sendiri. Ketika kita mencari tahu sebenarnya siapa Mustafa, tidak ketemu. Itu dari mimpi. Yang lain ini dari kiai-kiai, kita tanya kiainya siapa, bahkan menyebutkan dari Trah Mataram. Kalaupun dari Trah Mataram, kita akan siap mengejar datanya. Kita siap mengejar, karena kita juga berkoordinasi dengan beberapa teman-teman abdi dalam keraton. Walaupun dia mengarang asumsi seperti itu, kita mengejar datanya. Ternyata sudah sampai sini putus, datanya nggak ada. Semua ini sudah saya anggap palsu. Dan masyarakat juga mengakui. Kalau untuk jamaah saya kurang tahu, yang jelas itu dulu waktu COVID di Sumatera itu puluhan orang ke sini, yang saya tahu puluhan orang. Berarti karena kasusnya seperti ini sudah mulai agak, mungkin menurut mereka agak sedikit kontroversi, mereka meninggalkan. Dan juga Abdul Soleh dulu juga pernah di wilayah ini, terus sekarang sudah pindah. Saya juga kurang tahu pindahnya kemana, yang jelas juga sudah pindah. Dan kemarin waktu kita keputusan desa, bahwasannya untuk si Abdul Soleh ini bersedia untuk dibongkar makam ini, dikembalikan ke desa. Makanya urusan kita bukan dengan Abdul Soleh tapi dengan desa. Ada informasi bahwa kita ada dibeli oleh Kalau untuk beli saya juga kurang paham. Mungkin ya ini mungkin dari saya mungkin ada lah, iya, tapi saya juga kurang paham. Dan itu yang bersangkutan sana, saya tidak mengejar terlalu jauh. Jadi jelas makam ini sudah pasti kita bongkar, gitu aja. Harapan saya untuk semua teman-teman khususnya di wilayah Kumiter dan juga wilayah Mojokerto khususnya, jangan ada lagi makam-makam palsu yang menyelewengkan sejarah, jangan ada lagi makam-makam palsu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk iuran dan lain-lain. Kita ini adalah leluhur kita adalah Majapahit, kita besar, dan leluhur kita sudah jelas semua. Tidak ada yang kali ini di leluhur kita semua jelas. Nah, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga marwah leluhur kita jaga keaslian makam-makam yang asli, kita jaga tempatnya apapun itu kita jaga, karena kita adalah putra wayang Majapahit. Nama saya Abdul Rahman yang berada di Banjir Anto. Pak Guru masih hidup, Pak Guru. Iya. Kurangnya baru nih. Ini di Mojokerto, Kang, Mojokerto. Jadi kalau ini makam asli. Gitu. Oh iya toh. Kalau ini asli, asli makamnya baru. Hah? Saya ini aja gitu sih mawon. Ini nisan baru ini. Ini perempuan. Laki-laki. Tapi baru, Pak. Bukan artefak. Tapi nggak ada tulisan Pak Alam itu. Nggak ada. Cuma kalimat tauhid aja. Ini artefak. Sama baru. Sama tulisannya baru. Ada yang laki-laki nih. Ini laki-laki ini juga. Aku bisa ngomong. Yang jelas ini dia baru tahu apakah desa kita isikan data. Ini baru, Kayaknya sudah dikondisikan dengan yang palsu ini. pesennya bareng ini. Baru ini. Ini pesanan ini. Sama. Pak Polo. Beri keterangan Pak Polo. Ini Mbak Klunung masih hidup, Mbak Klunung. Wujud. Sama. Pak Polo. Niki kan tulisan baru. Diganti pada saat sama dengan itu. Bareng. Yang aslinya masih ada. Kapun. Dari situ. Ada tekus. Biasanya bukan dari aslinya ini. Gigit sama. Oh, sama baru ini. Sama baru. Cuma ini menunjukkan kalau lambangnya bulat ini perempuan, kalau ada gurdonya ini laki-laki. Iya, betul. Cuma kita belum bisa memastikan bahasa gua apa orang lain, kita belum bisa.
perlu data-data manuskripnya atau mungkin rekam tutur jejak dari leluhur atau sesepuh yang bisa memahami itu baru kita narasikan gitu loh, jadi mematahkan Ayo lanjut Pak Suja, lanjut Suja, bongkarin bembit Apolo ya. Ini pembuatan saat ini dibangun bersamaan dengan pembuatan handphone siap nanti bergantian ini secara langsung bersamaan dengan pembuatan Male tak mencoba Habib juga. Jadi awalnya ini batu nisannya dari batu bata merah. batu bata merah aslinya Gastian. Oh iya, saya lolok dari diri. Saudara saya. Ini kami belum bisa menarasikan kalau kita belum menemukan artefak atau batu